Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali bersama Anda di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Pagi ini, dalam program Sudut Mata, kita akan membahas tema penting, dampak bagi daerah setelah putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, Dr. Andes Damzami Akarim, MA PhD, yang akan memberikan pandangan mendalam terkait perubahan besar ini bagi daerah. Langsung saja, untuk memulai perbincangan penuh wawasan ini, kita serahkan kepada Bang Mastur Taher. Silahkan, Bang Mastur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyapa para pendengar Radio Pandawa dimanapun saja berada. Pagi ini tanggal 9 Desember tahun 2025. Bertemu kembali dengan saya Mastur Tahir dengan program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir, yang hari ini masuk pada kilasan ke-19. Maknanya ke-19 kali pertemuan kita dengan para tokoh dari berbagai macam latar belakang dan berbagai macam tema. Pagi ini alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, yakni Bapak Zamzami Akarim. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mastur. Ya, alhamdulillah. Ya, para pendengar sekalian, sebelumnya kami sampaikan bahwa acara ini ada diliput di Facebook, Pandawa Radio, Instagram, dan kami nanti kehadiran Anda di WhatsApp 0811 777 1039 dan juga dapat didengarkan melalui audio streaming di www.pandawafm.com. Para pendengar sekalian, hari-hari ini kita masih bersama-sama mengucapkan bela sungkawa kepada saudara kita di Sumatera dengan 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Semoga Allah menenangkan mereka dan mengetuk hati kita semua untuk sama-sama melantunkan doa dan memberikan sebatas kemampuan untuk meringankan beban saudara kita semua. Baik para pendengar sekalian, ya. Pagi ini dengan tema yang agak lain, ya. Kita akan bicara masalah politik, yakni tentang putusan MK yang baru-baru ini, ya, pada bulan Juni tahun 2025 nanti akan kita dengarkan, ya. Namun sebelum kita memasuki tema utama pada hari ini, kita akan berbincang sejenak dengan kehidupan tokoh kita pada hari ini. Ustadz Bu, ya, boleh juga Pak Ustadz Zamzami, ya, Pak Zamzami, ya. Kami mohon barangkali pendengar ingin mengetahui siapa sebetulnya Pak Zamzami Akarim ini. Silakan memperkenalkan diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Mastur Tahir, sobat lama. Ya. Dulu saya kenal beliau ini pernah jadi wakil bupati Bintan, ya. Sekarang jadi penyiar Dan penyair juga. Penyiar dan penyair, benar. Terima kasih saya diundang di kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang memberikan kehormatan terbesar pada saya di Radio Pandawa untuk berdiskusi. Saya sudah sering dengar tentang sudut mata ini di kendaraan, ya, jadi sering dengar sudut mata ini yang dipandu oleh Pak Mastur Tahir. Saya kemarin ditanya nih, Bapak ini siapa nih? Saya dosen. Oh gitu. Dosen Stisipol. Sebenarnya awal-awal menjadi dosen itu tahun berapa ya? Tahun 97. 97 Terus? itu masih menjadi Universitas Lancang Kuning kelas jauh. Begitu berdiri Stisipol, jadi kelas jauh tak boleh lagi, maka kelas jauh itu dijadikan kampus sekolah tinggi ilmu sosial politik oleh almarhum Pak Manan waktu itu, Pak Bupati, tahun 99. Jadi sebelum reformasi 99. atau setelah? Sebelum reformasi, ya? Iyalah, pada waktu-waktu itulah. Reformasi kan tahun 97, ya. Ya. Tahun 99 itu kemudian dia menjadi sekolah tinggi Stisipol dan sampai sekarang lah dosen. Pernah jadi ketua Stisipol
2 periode Tahun. sejak 2007 ya Sampai sampai 2015. ya, ya. Hanya 4 tahun, 4 tahun satu periode tuh. ya. Jadi Dan hanya boleh 2 kali. hanya boleh dua periode. Tidak boleh Nggak diperpanjang boleh ya. lebih. Nggak Tidak boleh 3. minta perpanjang. Tidak boleh. Walaupun dengan putusan MK tidak boleh ya. Tak boleh. Ya, ya. Capek juga jadi Ya, ya, silakan. terlalu lama. Ya. Dulu saya sebenarnya kalau ditanya lahir di Tanjung Batu, Tanya Batu. Kundur ya. Lahir tanggal tak usah sebut lah, tapi dah tua, dah hampir kepala 6 nih. Oh gitu. Desember nanti saya kepala 6 lah, masuk genap. Kepala 6 atau 60-an 60, ya. ya. Tapi kepala pun udah berubah sama kita Kepala ya. pun beruban, kumis, jenggot, baru terasa kita dah tua. Oh gitu ya. Terus Kemudian besar di Tanjung Pinang sampai sekolah SD, SMP, SMA di Tanjung Pinang, SMA 2 dulu, SMP 2, SD kami pindah-pindah tuh dari madrasah, kemudian SD 14, kemudian naik lagi ke SD dekat Bak Air tuh. SD 14 juga tapi di Tanjung Pinang nih. Di Tanjung Pinang. Oh lahir dari Tanjung Batu ya. Lahir aja di Tanjung Batu, besar di Tanjung Pinang. Kemudian melanjutkan setelah SMA, saya melanjutkan studi ke Jogja, ke Universitas Gadjah Mada di Visipol UGM ya, ilmu pemerintahan. Visipol Visipol UGM itu ijazah asli insya Iya, Allah. saya lihat. Ya, asli insyaallah alhamdulillah. Makanya saya pulang begitu ada kasus-kasus ijazah, tengok lagi nih ijazah ini betul tak nih. Ya, ya, ya. Sampai saya masuk tahun 84, baru selesai itu tahun 90. Lama juga kuliah itu. 6 tahun. Oh ya, tapi biasanya semakin lama semakin banyak isinya tuh. Ya. Karena Karena banyak aktivitas. Dulu Iya, saya aktif itu. di HMI ya, di Ah. Komisariat Visipol UGM. Waktu itu ketuanya justru sekarang Gus Yahya Khalil Stakuf. oh Beliau gitu. itu adalah ketua Komisariat HMI Visipol UGM pada masa kami bersama. Oh iya iya. Sama-sama beliau di program di jurusan sosiologi, saya di ilmu pemerintahan. Kami sama-sama Batra di Lowanu, Jogja dulu. Kemudian aktif juga di Jamaah Salahuddin setelah terjadi dulu kan HMI terjadi perpecahan karena kasus asas tunggal. Iya Pilihan, iya betul. Kita mau ikut asas tunggal atau enggak gitu. Ini ada 2 tuh. Ada HMI MPO, ada Dipo. Dipo, betul. Diponegoro itu yang mendukung asas tunggal, Ya, MPO yang menolak. Yang Ah, menolak. Saya Jadi ikut waktu itu kita tidak di dua-duanya. ada dua-duanya. Akhirnya kami masing-masing bubar ya, kita tetap HMI tapi tidak ikut Diput atau MPO. Macam mana? Jadi apa tuh? Jadi kita ikut Jamaah Salahuddin. Oh Salahuddin. Dan Jamaah Salahuddin itu lebih pada aktivitas dakwah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada ya. Oh tapi saya waktu itu ikut MPO. Oh, iya, Ya ikut waktu itu MPO ya? ketuanya Pak Yang Egy menolak, Sujana. Ya, Nah, Egy Sujana. Iya ya. Yang Diponya di bawah kepemimpinan Bang Hari ya. Hari Hari Azhar Aziz. Aziz, Ah, ya. iya ya. Betul. Oke. Yang salah satu tokoh HMI Jogja waktu itu Ales Welo. Oh iya. Dia termasuk senior saya itu Alas. di Jogja, di Dagen ya. Jadi Iya, sekretariat iya. kita di Dagen. Ya para pendengar sekalian, Alas Wilo ini adalah Bupati Iya, Lingga Bupati ya. Lingga, Ah, ya. Oke, nah Bupati terus. Bupati Lingga. Lalu setamat kuliah dan itulah panjang ya aktivitas di waktu mahasiswa. Kemudian setamatnya saya pernah sebulan lah tak tahan jadi pegawai negeri bukan pegawai negeri, jadi honor lah waktu itu ya, dapat KTBLC oleh dosen pembimbing untuk masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu Badiklat Kementerian Dalam Negeri. Di mana tuh? Jogja. Di Kalibata, Jakarta. Oh gitu. Ah, terus? Kemendagri ya. Ah. Jadi kata Pak Miftah Toha itu adalah pembimbing saya waktu kuliah dulu ya, Pak Profesor Miftah Toha. Kemudian dia bilang, kau anulah udah tamat kerja di sana tuh, Kementerian Dalam Negeri itu tempat kita sebenarnya, kata dia. Oh gitu. Tapi 1 bulan aja saya habis itu pulang. Apa alasannya tuh? Tak tahan kenapa? Tak tahan gitu. Waktu itu memang kita tak ada biaya lagi. Tak ada honor. Memang namanya honor ya. Tak adalah suka-suka bos lah kan. Oh, pada saat saya itu. kos waktu itu di Tanah Abang, Kampung Bali. Iya, Kemudian Kampung Bali tahu ya. sedangkan Ya. kantor tuh di Kalibata, jauh tuh punya. Oh iya ya. Kampung Bali Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan ya, Kalibata. 1 jam tuh rata-rata perjalanan. Rata-rata itu naik bus. Aduh, aku semangat kalau Jakarta waktu itu ya. Waktu itu memang. Tapi kalau sekarang enak di Jakarta. Ya, ya. Saya waktu itu kuliahnya pernah kuliah di UI, Di UI, kosnya di
Tanjung Priok. Wah, itu lebih jauh 1 tuh. jam. Jauh betul. Iya. Karena waktu itu baru kan. Ya, terus lanjutkan. Lalu pulang dari Jakarta kami ya biasa lontang-lantung aja jadi pengangguran banyak acara. Ya, tamat tahun berapa nih? Tamat tahun? Tamat tahun 90, 90. 92 saya keluar tuh dari 92 tamat di wisuda. 91 di Suda. Oh. Tamat 90, 91 di Suda. Mm. Kemudian tahun ya itu magang di bukan magang, ya magang lah namanya ya. Di Mendagri itu tahun 91-an gitu, 92. Setelah wisuda kan. Wisuda. Beda setahun lah. Saya wisuda tahun 92, Februari tanggal 29 kan. Tahun kabisat waktu itu ya. Tahun kabisat. Iya, beda setahun ya. Iya betul. Iya, Baru pulang ke Tanjung Pinang waktu itu ya berhenti usaha, ikut-ikut sama kawan-kawan yang membuka usaha, bikin perumahan. Salah satu perumahan yang kami bikin itu di Jalan Kuantan itu. Ya, namanya perumahan PT Bona Bintan. Nah, Jalan Kuantan. Nah, sekarang kalau kita masuk dari Hotel Pelangi itu tak berapa jauh, kira-kira mungkin 100 meter ya. Nah, sebelah kanan itu adalah perumahan, itulah perumahan yang dulu kami bikin lah ya dengan kawan-kawan orang Cina lah, kawan-kawan bos-bos toki-toki dari Singapura. Oligarki lokal lah. Ya, terus Sudah merasakan macam mana hidup bersama-sama para oligarki gitu. Dan tahun lalu aktif kita tahun 95 mulai inilah aktif menulis, gabung dan kawan-kawan namanya Ikatan Penulis Kepulauan Riau. Waktu itu ada Ridarman, ada Ridarman Bay ya. Oh iya. Ada Juramadi Esram, itu kami kumpul-kumpul lah. Ada almarhum Suhardi Muklis yang kemarin kita nak ajak dia ke sini tuh. Oh, ya. Suhardi Muklis. Ya, pernah jadi pimpinan umrah kan? Nah, pernah. Sedisipol. Sedisipol ya? Muklis. Oh iya. Okay. Pendiri dia, salah satu pendiri Sedisipol itu, Suhardi Muklis, doktor. Oh iya. Kemudian tahun 97 mengajar, 99 dan itu ya kita aktivitas lah di KNPI, di Pemuda Muhammadiyah. Waktu itu saya aktif lebih banyak di Pemuda Muhammadiyah. Oh iya, sama ya. Tahun berapa tuh? Waktu itu ketua siapa? 9 berapa ya? Waktu itu ketuanya Pak Farudin Nasution. Oh iya, sama. Saya kan periode Pemuda Muhammadiyah juga Pak Farudin Nasution waktu itu. Setelah itu Pak Rapres. Pak Rapres. Ya, sama. Ya, terus aktif di Pemuda Muhammadiyah sampai akhirnya melalui Pemuda Muhammadiyah pula kita mulai masuk. Setelah reformasi kan berdiri partai-partai. Oh iya. Ikut PAN. Ikut PAN. Oh, Pak Mastur ikut Partai Keadilan dulu ya namanya. PK dulu, Partai Keadilan, Justice Party. Waktu itu PAN ya. PAN ya. Oh, beda. Kawan-kawan bilang kenapa orang Muhammadiyah ikut partai lain, ikut PAN karena sudah ada partai PAN waktu itu kan. Yang didirikan oleh tokoh Muhammadiyah Pak Amin Rais gitu ya. Gitu. Terus kebetulan Pak Amin Rais tuh tokoh yang kami dulu di zaman Jamaah Salahuddin itu tokoh sentral kita di Gajah Mada gitu. Iya, dia masuk tokoh zaman yang berani, zaman Orde Baru beliau tuh. Zaman Orde Baru memang kita jadikan tokoh karena dia berani melawan rezim yang sedang sangat-sangat berkuasa pada waktu itu. Maka julukan beliau itu tokoh reformasi. Tokoh reformasi, maka dia menggerakkan reformasi. Dia menggulingkan rezim Orde Baru. Dan akhirnya sekarang beliau ya jadi podcaster juga, pengamat politik dan mendirikan juga partai baru. Mendirikan partai baru. Setelah kecewa dengan PAN. Kecewa dengan PAN, mendirikan partai baru. Tapi saya juga hanya di PAN itu cuma sampai tahun 2004. Oh, kenapa? Karena waktu itu udahlah, saya bilang udah berubah karena Pak Amin tidak jadi ketua lagi waktu itu. Oh iya. Kan? Kemudian udah kayaknya arahnya udah menurut saya ya, penilaian saya pribadi, arah ya udah nggak bisa ikut nih partai-partai, udah rupa-rupa tidak seperti yang kita bayangkan sebagai ya orang ilmu politik. Saya belajar ilmu politik kayaknya nggak cocok nih kita nih. Saya bilang sama Ibu Ajah Azlaini ya, waktu itu dia PAN di Riau. PAN di Riau ya. Juga tokoh pejuang provinsi juga ya? Tokoh pejuang provinsi Merdeka. Riau Merdeka malah. Tapi untuk provinsi tak ikut beliau. Tidak, dia justru yang menolak itu. Azlaini Agus ya. Azlaini Agus. Iya. Jadi dia bilang, "Jan, kenapa kau tak mau?" Saya bilang, "Tak salah Bu, saya kuliah aja." Jadi tahun 2003 saya melanjutkan studi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Master, S2. Master. Bukan. Saya tak ikut tuh. Jadi berbeda kita di situ ya. Master menjadi bupati, wakil bupati kalau nggak salah. Ya. Saya
melanjutkan studi di Universitas Kebangsaan Malaysia, selesai 2005, wisuda tahun 2006. Lucu pula di UKM nih. Oh, wisuda 2006 ya. Wisuda tahun 2006. Jurusannya? Jurusan Sains Politik, Political Science. Sains politik, politika science ya. Mereka nyebutnya Sains Politik. Sains politik. Terbalik orang Malaysia ya. Sains Politik. Ya. Mendapat gelar MA, Master of Art ya, di bidang Sains Politik, lalu mengajar, menjadi ketua KAHMI pernah. Oh iya. Periode juga. Oh sama. Ya. Setelah Pak Zamzami saya jadi ketua KAHMI. Oh. Betul. Jadi dia KAHMI waktu itu statusnya ada presidium, ada presidensil. Jadi waktu itu kita presidensil, ada kadang-kadang juga presidium gitu. ya. Yang periode saya kedua itu presidium, jadi kita ganti-gantian. Saya, kemudian mungkin Pak Mastur, kemudian Umar Natuna, kemudian Ridar. Oh iya, berganti selama setahun ya? Selama setahun gitu. Oh iya. Berarti duluan Pak Zamzami baru ya, saya. Betul. Okay. Sebelumnya saya ketua KAHMI 2005 sampai 2010 kalau salah gitu. Oh, setelah 2010? Setelah 2010 presidensial. Jadi ketua juga? Jadi ketua juga. Ya, saya berubah. Berganti-gantian. Waktu itu saya presidium, presidensial ya? Presidium ya, oke. Terus? Begitu panjang ya cerita pengalaman pribadi. Lalu setelah itu saya kan selesai menjadi ketua Stisipol, aktivitas lain ikut membantu di pemerintahan, politik pemerintahan sebagai profesional lah ya. Lalu baru tahun 2016 tuh 2013 saya melanjutkan studi. Ini lama loh ya. PhD saya tuh. 2013 saya masuk di University Putra Malaysia, UPM di Serdang ya. Enggak selesai tahun Di mana? Serdang, Kuala Lumpur. Serdang namanya ya. Itu nama daerah Serdang ya. Di Kuala Lumpur. University Putra Malaysia itu sebenarnya mirip-mirip IPB. Dia sebenarnya awalnya University Pertanian Malaysia. Terus? Kemudian dia berubah karena ada fakultas kedokterannya, ada fakultas sosial politiknya. Jadi dia menjadi University Putra Malaysia. Jadi pertanian menjadi putra. Jadi putra. Tetap UPM juga. Singkatannya ya dia tidak mau berubah ya. Kalau IPB kan IPB University jadinya. Oh, IPB University. Dia tidak berubah namanya tapi ditambah University. IPB-nya tetap. Oh gitu. Supaya brandnya tetap. Brandnya tetap. Oh iya. Mereka tetap mempertahankan brandingnya itu. Supaya dikenal masyarakat itu tidak luntur ya. Oke. Terus 2016 saya masuk lagi ke Universitas 17 Agustus Surabaya. Ajak kawan-kawan di Pemprov dulu. Ya. Enggak selesai juga ada dua. Kemudian baru tahun 2000 sebelum Covid ya, 2020 awal saya masuk ke UKM lagi. Universitas Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan Malaysia untuk PhD lagi. Jadi ada 3 kampus tempat saya belajar doktor ya, PhD, dan saya selesainya baru di Universitas Kebangsaan Malaysia baru tahun kemarin. Dengan apa? Fokusnya Sains politik juga. Sains politik juga. Oh, jadi betul-betul linear ya. Tetap linear. Jadi salah satu disertasi saya tentang oligarki. Karena pengalaman waktu di perumahan itu. Dan kita lihat bagaimana rezim setelah pada saat Jokowi memimpin itu memang oligarki ternyata menjadi semakin meningkat. Mendapatkan untuk mengambil penelitian tentang itu, tetapi dengan pandangan yang berbeda dari peneliti-peneliti lain ya. Dulu tentang oligarki itu ada Jeffrey Winters, ada Prof. Ferdi Hadis, Richard Robinson. Itu mereka bicara oligarki juga. Tapi saya melihat ada faktor yang menyebabkan oligarki ini makin merajalela. Nah, faktor itu 2 yaitu tentang kartel. Nah, itu yang saya sering munculkan di media-media lain ya, tentang politik kartel dan klientelisme. Kalau begitu nanti suatu ketika kita akan bahas tentang ini. Kita fokus politik nanti. Panjang benar ya. Terus perkapan yang lain? Selesainya sampai sekarang lah jadinya tetap melanjutkan sebagai pengajar di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Oh, berarti S1, S2, S3-nya linear ya, sains politik. Tapi pernah, ini ada dalam perjalanan sejarah saya sebagai ketua Stisipol, pernah kita ikut mendirikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, umrah. Yang sekarang ngajar sini kan?
Tidak. Tidak, saya tak Jadi ikut Stisipol mengajar. aja. Tapi itu kita ikut mendirikan, setelah berdiri umrah, dah kita mendiri Stisipol kembali lagi berdiri sendiri gitu. Jadi sekarang dosen biasa, Dosen biasa di Stisipol. tapi Raja dengan Haji gelar yang luar biasa sebetulnya pengalaman kuliahnya. Oke. Itu gelar itu wajib karena jadi dosen harus PhD, Ya, harus dokter. betul. Ya, supaya punya peran yang lebih besar kan untuk mengembangkan kampus. Para pendengar sekalian, ya itu sekilas, tapi sebetulnya banyak hal nanti yang akan kita gali ya. Banyak kesamaan rupanya ya. Harusnya singkat ya tapi panjang. Banyak. rupanya. Tidak apa-apa. Karena ini memang akan mengetengahkan siapa yang bicara ini supaya para pendengar bisa melihat sudut pandangnya yang pas gitu. Beliau ternyata sama dengan saya di KHMI, juga sama di HMI, kemudian sama juga ganti-ganti kuliah. Saya kuliah yang berganti itu di S1-nya. Ya, pernah saya masuk UI, di fisika ya. Fisika ya. Fisika itu tuh. 2 kali di UI. Fisika terus tahun berikutnya di matematika UI. Tidak selesai juga. Pernah juga IAIN, Dosen Tadris. Pernah di IAIN? Di IAIN juga. Ya 1 semester aja. Berakhirnya di IKIP ya. Berakhir di IKIP Jakarta. Waktu itu masih IKIP terakhir. Dan gelar terakhir masih boleh Dokter Andas waktu itu. Tahun 9. Setelah itu gelarnya berubah menjadi SPD kan. Iya, betul. Nah, jadi sama malang melintang di kampus tapi berbeda. Beliau di S3-nya, saya di S1-nya. Tapi S2-nya saya di Malang kan. Itu berbeda. Ya, baik para pendengar, itu walaupun sekilas tapi banyak hal yang ingin kita gali nanti suatu ketika ya, terutama tentang oligarki. Disertasi beliau yang barangkali menarik itu akan kita angkat suatu ketika nanti. Baik para pendengar sekalian ya, kita masuk tema kita ya, ini setelah putusan MK tahun 2025 nomor 315 ya. 135 tentang pemisahan pemilu lokal dan pemilu bahasanya itu pemilu nasional dan pemilu daerah ya. Apapun sebutannya, nasional atau pusat daerah, nasional daerah, lokal, terserah itu, tapi itulah yang terjadi. Para pendengar sekalian, kita minta pandangan ringkas dulu sebelum kita break. Silakan, apa perbedaan ya antara pemilu yang di era Orde Reformasi ini dengan pemilu yang akan dilakukan dengan putusan MK ini tahun 2029? Silakan Ustaz Zami. Jadi pemilu kita itu basis dasar hukumnya itu adalah undang-undang yang pemilu kita ya, yang sekarang. Ya sekarang ya, yang berlaku keluar keputusan keputusan MK itu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 2017 ya. 2017. Nah, pemilihan umum waktu itu yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPD, DPR RI dan DPRD. Oh, gabung semuanya. Gabung semua. Jadi itu pemilu namanya. Berapa kota? 7 kota salah. Dulu sampai 5 kota, 7 kota benar. Tidak, waktu serentak 7 kota, waktu sebelum serentak cuma 5 kota. Oh, karena kepala daerah dipisahkan karena ada undang-undang tersendiri ya. Oke. Jadi kepala daerah di dalam undang-undang sendiri namanya Undang-Undang Pilkada. Iya. Itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Oh iya. Nah, jadi rezim pemilu kita itu ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 2017. Kalau pilkadanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, sedangkan pemilunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi itu perbedaannya. Nah, jadi perbedaan mendasarnya bahwa pemilu itu satu. Waktu itu ada rezim pemilu untuk pusat, termasuk pemilu legislatif termasuk legislatif daerah. Sedangkan pemilu pilkada itu tersendiri untuk gubernur dan wali kota. Undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Jadi dipisah 5 dan 2 gitu ya. 5 dan 2. Dan di saat yang sama sebenarnya ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Jadi ini Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang Nomor 10 2016, Undang-Undang Nomor 7 2017. Itu adalah semua undang-undang tentang politik Indonesia. Pada saat sampai tahun 2024. Sampai tahun 2024. Kemarin justru tahun 2024 unik lagi. Pemilu diserentakkan. Itu 2024 dan 2019 atau 2024 saja? 2024, 2019 2019 yang sampai meninggal sampai apa? 700-an itu. Itu serentak ya semua. Serentak seluruhnya. Terus pemilu serentak itu termasuk pemilihan kepala daerah. Iya, 7 itu digabungkan. Itu yang menyebabkan
penyelenggara pemilu itu kewalahan karena harus menyiapkan kertas suara, kotak suara, logistik, sebagaimana dan seterusnya. Bahkan menghitungnya satu hari satu malam itu nggak cukup. Mereka nggak istirahat karena mereka dikejar tegak waktu, dan maka bertumbanganlah banyak penyelenggara pemilu kita pada waktu itu. Walaupun ada isu lain yang mengatakan bahwa ya ada faktor lain yang menyebabkan kematian itu. Macam-macam tuh. Apalagi pemilunya waktu itu COVID. Oh iya, kan? Suasananya COVID waktu itu. COVID 2020 tuh. 2019. 2019 kan sudah COVID itu ya. Ya, oke. Maka namanya COVID-19 itu. COVID-19. Baik para pendengar sekalian, ya kita rehat sejenak. Namun pemilu yang sekarang, pemilu sekarang bedanya, yang sekarang, yang menurut MK sekarang 135 itu nanti akan ada namanya rezimnya berubah, rezim pemilu nasional dan rezim pemilu lokal. Dalam bahasa itu daerah kalau saya lihat, tapi apapun daerah, namanya lokal daerah, DPRD, baik provinsi maupun kota itu satu pemilu, termasuk pilkadanya. Ya termasuk pilkadanya, termasuk kepala 4 berarti ya. Jadi kepala daerah. DPRD provinsi, kepala daerahnya provinsi dua, kemudian bupati wali kota dan DPRD 4, jadi 3 dan 4. Sedangkan pemilu nasional hanya memilih presiden wakil presiden, DPD dan DPR RI. Oh, itu bedanya ya. Bedanya nanti dipisahkan itu rezimnya itu. Ya nanti kita belum tahu nih bagaimana mekanismenya karena akan sedang dibahas dalam perubahan undang-undang pemilu oleh Komisi 2 sekarang. Ya, tapi kita bisa meneroka bagaimana semestinya dan seharusnya dan apa keuntungannya bagi daerah. Baik para pendengar sekalian, kita tunda sejenak karena kita akan melewatkan yang satu ini. Kami persilakan. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. Pandawa Radio. Baik para pendengar sekalian, para pendengar setia Radio Pandawa dimanapun saja berada, kita sambung pada sesi ini bersama Pak Zamzami Akarim dengan tema yang barangkali para pendengar jarang mengetahui isinya. Ini putusan MK tentang perubahan sistem pemilu. Ya, ini dengan sebutan pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah. Kita memang sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia ini. Zaman Orde Baru tahun 55,
orde lama tahun 55, orde baru tahun 71, 77, 82, 87, 92, 97 zaman orde baru. Reformasi tahun 99, 2014, ya 2009, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 dan 6 kali di reformasi. Dan sekarang yang ketujuhnya ada perubahan yang kita anggap ini mendasar, ya, yakni pemisahan pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah, Pak Zamzami, ya, jadi kita masuk ke intinya. Bagi daerah, ya, apakah lebih menguntungkan atau justru sama saja, atau lebih merugikan daerah dengan pemisahan ini? Bagaimana tanggapannya? Ya, dia kalau dibandingkan dengan tahun 1999 kan begitu pertama reformasi kan kita menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999. Ya, itu. Padahal tahun 1997 kita pernah pemilu juga. Iya. Tidak sampai 2 tahun itu kalau tidak itu sampai 2 bulan. tahun jadi anggota DPR waktu itu. Kemudian tahun 99 karena reformasi adanya keluar undang-undang tentang pemilu berdasarkan semangat reformasi. Iya. Tahun 99 dilakukan pemilu. Tetapi waktu itu pemilihan anggota DPR oleh partai. Ingat kan? Jadi partai yang menentukan siapa jadi siapa. Istilahnya sistem tertutup. Sistem tertutup, jadi proporsional tertutup. Ya, yang menentukan nomor urutnya itu partai. Yang menentukan nomor urut partai, dan nanti masyarakat memilih partai. Bukan memilih orang. Peserta waktu itu 48 partai, saya ingat. Karena saya karena jadi ketua partai kan, jadi ketua partai keadilan. Ya, terus saya ikut juga waktu itu, tapi ya akhirnya yang menentukan siapa duduk DPRD adalah partai. Ya. Dan sesuai dengan nomor urut. Iya. Nomor urut. Ini sebenarnya peninggalan juga di zaman Orde Baru. Orde Baru ya, betul. Zaman pemilu berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 70 nomor 3 tahun 73 ya. 73. Nah, sekarang begitu perjalanan terus menerus ada berbagai perubahan ya. Tahun 2004 itu dilakukan perubahan terhadap undang-undang yang tahun 99 yaitu menerapkan pemilihan langsung, pemilu langsung. Jadi memilih presiden secara langsung pertama kali itu di tahun 2004. 2024 ya. 2004 memilih presiden SBY. Iya, 2004. Ya. Sebelumnya kan kita memilih presiden itu melalui MPR. Jadi waktu itu MPR itu hasil pemilu tahun 99, MPR bersidang memilih Gus Dur. Iya, betul. Melengsarkan Habibie, memilih Gus Dur sebagai presiden. Itu kelompok penengah itu ya. Iya. Koalisi penengah tengah. Kemudian tahun 2004 itu pemilihan secara langsung, memilih presiden dan anggota DPR secara langsung. Istilah Frankim tunjuk hidung. Jadi rakyat boleh tunjuk hidung siapa yang akan duduk menjadi anggota DPR menjadi presiden. Iya. Ya. Waktu itu pilpresnya ya. Jadi presiden terpilih waktu itu SBY. Dengan 5 calon tuh saya ingat. 5 calon ya, termasuk Pak Amin ikut calon. Pak Amin Rais ikut bersama didukung ya. 2009 begitu juga pemilihan presiden langsung. Cuman ada threshold. Threshold itu ambang batas ya. Ambang batas. Mau mencalonkan diri nggak boleh semua partai boleh ikut calon. Kalau tahun 2004 kan semua partai bisa ikut mencalonkan calon presidennya. Nah, itu untuk calon pemilihan presiden. Dia diukur siapa partai yang di parlemennya paling besar baru bisa mencalonkan calon presiden. Pada tahun 2004 nggak ada, semua bisa mencalonkan calon presiden. Partai kecil pun bisa mencalonkan calon presiden, sehingga calonnya banyak kan. Tahun 2009 ada threshold karena dirubah di tahun 2004 ada perubahan dengan menetapkan threshold untuk bisa mencalonkan calon presiden mereka harus punya 20% suara kursi parlemen dan 25% kursi suara hasil pemilu rakyatnya gitu, ya. Kayak gitu. Dan itu ternyata berat, hanya partai-partai yang dikuasai di pemerintahan lah yang bisa, makanya SBY bisa periode kedua. Di 2009 dia berkuasa terpilih kembali, hanya 2 calon waktu itu. Pasangannya SBY berpasangan dengan Budiono. Saingannya
Megawati dengan Prabowo. Iya, Mega Pro waktu itu. Mega Pro. Iya, Kalah ini 2009. Mega Iya. Pro ini Iya, sama iya. SBY Budiono kan. Iya, iya. 2014 dirubah lagi threshold itu. Waktu itu kan muncul muncul untuk menurunkan threshold, turunkan thresholdnya. Akhirnya partai yang waktu itu partai kecil, dia tidak dominan, ya, PDIP, dia bisa mencalonkan lagi calon sendiri, yaitu Joko Widodo pasangan dengan Yusuf Kala. Iya, iya. Ya. Kemudian dan calonnya cuman 2 juga, karena nggak ada partai yang bisa kuat mencalon partai yang bisa kuat untuk mengangkat memenuhi syarat threshold itu. Sama thresholdnya 20%. 20%. Ya. 20%. Jadi waktu itu Jokowi bersaing hanya dengan Prabowo tahun 2014. Iya, iya, iya. Dan Prabowo Oh. tergusur ya, kalah dengan 2014. gorong-gorong. Iya, iya. Itu media luar biasa Media mengangkat luar biasa Jokowi itu. karena waktu Ya. itu Jokowi menjadi media lover. Iya. Media lover ya. Jadi ya pokoknya kemanapun Jokowi berada sejak dia jadi wali kota, karena memang waktu jadi wali kota Solo beliau memang wali kota yang yang berhasil lah. Menurut media. Ya, menurut media ya. Karena ternyata banyak masalah juga di Solo. Ya. Ya, terus. Nah, itu perjalanan pemilu kita. Bagaimana dengan pemilihan kepala di daerah? Di daerah itu ngikutin juga di pusat. Untuk kepala daerah ternyata digunakan undang-undang tersendiri, nggak ikutin undang-undang pemilu. Ya. Namanya undang-undang pertama undang-undang nomor 1, kemudian berubah menjadi undang nomor 5, akhirnya dirubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu. Ya. Nah, itu perubahannya itu terjadi di parlemen. Nah, disitulah mulai bermainnya oligarki. Kenapa oligarki mulai bermain? Karena dia harus menentukan siapa yang akan berkuasa dan menggunakan apa kekuasaan itu bisa diraih. Nah, oleh karena itu parliamentary threshold itu menentukan partai yang besar siapa. Nah, partai besar ini kan mencari, bukan selain mau berkuasa, dia pengen logistik yang kuat juga. Ya. Nah, partai-partai kecil begitu juga. Dia pengen dapat suara banyak, logistik harus kuat. Disitulah maka oligarki mempunyai peluang untuk menapakkan kakinya di politik. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh oligarki, bukan hanya membangun kartel, tapi juga menciptakan ketergantungan partai-partai kepada oligarki melalui uang atau sumbangan atau apa namanya kepada partai, agar partai itu akhirnya dia dari partai manapun walaupun berbeda-beda partai, tapi ujung-ujungnya dia akan membela kepentingan pemilik modal. Ada pemilik modal yang menentukan siapa calonnya. Siapa calon, siapa yang menjadi ketua partai bahkan. Betul. Siapa nanti akan jadi kepala daerah, siapa yang bisa duduk di DPRD. Terus. Jadi apakah itu menguntungkan atau merugikan masyarakat? Kalau saya, masyarakat tetap merugi. Tetap merugi. Karena sebenarnya suara masyarakat nggak digubris. Jadi walaupun mereka terpilih oleh suara masyarakat yang dominan, tetapi kepentingannya bukan kepentingan masyarakat yang diperjuangkan. Oh, gitu. Ya, terbukti berbagai kebijakan-kebijakan di daerah itu agak jauh dari kepentingan masyarakat pemilih mereka. Justru kepentingan bagi masyarakat hanya diberikan iming-iming bansos, bantuan langsung tunai, tapi kepentingan misalnya pembangunan infrastruktur yang baik, sekolah yang terjangkau, kesehatan yang terjangkau, bahkan kalau di negara-negara yang sudah menyatakan demokrasi yang bagus, sekolahnya digratiskan, kemudian kesehatan digratiskan. Kita kan kelihatannya kesehatan gratis, tapi kita bayar BPJS loh. Oh iya. Urutan namanya, ini bukan gratis, urunan gitu. Iya, betul. Jadi sejauh ini format pemilu kita, baik pemilu umum, pemilu nasional maupun pemilu daerah, itu memang belum menempatkan rakyat sebagai subjek yang diperjuangkan kepentingannya. Karena waktu itu kan bersama kan, apalagi dengan pemilu serentak itu ya. Apalagi dengan pemilu serentak seluruhnya itu. Dan dalam pemilu serentak terakhir tahun 2019 dan tahun 2024 kemarin,
terutama 2024 Ya. masyarakat udah susah membedakan antara siapa yang akan dia pilih di tingkat nasional dengan di daerah. Iya, iya. Ya, kalau dia pilih tingkat nasional presiden di partai A, di daerah ini harus ikut Calon yang didukung oleh partai A. partai A tersebut. Walaupun dia tidak dikenal. Walaupun tidak dikenal dan perilakunya tidak. Iya, walaupun dia tidak terkenal, masyarakat tidak tahu. Ah, Nah, tapi karena dia mendapatkan support dari partai di tingkat Pusat, nasional dan ya. partai tingkat nasional itu dikendalikan oleh oligarki di tingkat iya. nasional. Terus Jadi sampai ke daerah, ah, ya masyarakat nggak mengenal siapa tokoh ini jadi anggota DPRD dari anggota DPR RI mewakili Kepri misalnya. Iya. Orang ini nggak pernah dikenal, nggak tahu siapa orangnya. Gitu. iya, iya, iya. Nah, itu kita sebagai bukti dari bagaimana mekanisme pemilu kita itu memisahkan, mengasingkan rakyat dari proses demokrasi. Iya, iya. Padahal demokrasi itu intinya adalah rakyat berada di dalamnya. Tapi proses pemilu yang kita susun berdasarkan undang-undang yang ada ini menyebabkan rakyat itu terasing dari proses demokrasi. Karena Kan dia memilih bukan berdasarkan hati nurani ya. dia tidak mungkin ada sebagian yang memilih berdasarkan sebagian hati kecil. nurani, tetapi setelah terpilih, Oh iya. nah itu dia. Mereka yang terpilih itu tidak terikat hatinya dengan rakyat. Dia terikat kepada pimpinan partai. Jadi yang memilih berdasarkan hati nurani itu semakin sedikit. Tapi lebih ya, apalagi sekarang lebih pragmatis. sudah terang-terangan itu Terang-terangan. yang namanya politik tahun uang. 2019 dan 2024 itu merupakan pemilu yang paling brutal. Paling brutal. Sebagian pengamat menilai brutal. Brutal kenapa? Penggunaan money politik yang terang-terangan, tidak ditindaklanjuti, bahkan disupport oleh struktur negara. Ya, itu. Nah, itu yang dikatakan brutal dan dahsyat, kerusakan yang masif itu. Namanya TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Walaupun diserahkan kepada pengadil pemilu tidak dianggap itu, tapi masyarakat sudah tahu lah semuanya. Sudah tahu. Ya, gitu. Saya juga mendapatkan keluhan curhat juga dari para penyelenggara pemilu. Jadi tapi kita tidak usah buka di sini. Iya. Keluhan penyelenggara pemilu, walaupun terutama di pengawas pemilu ada perkara yang sudah jelas ini, tetapi tidak bisa ditindaklanjuti Karena ada tekanan. Tenggat waktu. Oh, tenggat. Selain tekanan, ada tenggat waktu 14 hari harus ditindaklanjuti. Iya. Itu syaratnya harus 14 hari. 14 hari tidak ditindaklanjuti, maka perkara dianggap hangus. Hangus. Oh, itu celah untuk Memang itu namanya sistematis, struktur sistematis. apalagi untuk di provinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau ini kan. Apalagi tempat kita nih memang agak sulit ya jangkauannya, daerah-daerah yang secara akses memungkinkan terjadinya penyelewengan dan kecurangan. Jadi masyarakat pun sudah tidak peduli lagi ya, memilihnya itu tidak berdasarkan ya sebagian besar ini. Ya siapa istilahnya Wani Piro itu ya, NPWP itu. NPWP. Itu sudah bukan rahasia umum lagi dan umum pun tidak merahasiakan itu. Sejak reformasi ini ada istilah yang sekarang mungkin dibawa oleh teman-teman di pemantau pemilu, namanya politik gentong babi. Oh iya, betul. Ya. Box barrel. Ya. Politik. Box barrel itu politik di mana para penguasa yang incumbent ini itu membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya melalui bantuan-bantuan langsung tunai. Tapi itu berdasarkan kebijakan sah, walaupun prakteknya itu money politik. Prakteknya money politik itu namanya politik pork barrel. Di negara-negara maju juga ada sih seperti itu. Jadi bahasa lebih kasar, segentong-gentongnya sebabi-babinya. Itu saya pernah dengar. Ada istilah sampai marahnya orang. Marahnya begitu ya. Sebabi-babinya gentong ya segentong-gentongnya babi nih. Luar biasa. Ya. Lantas dengan pemisahan ini apa keuntungannya bagi daerah? Ya, keputusan MK kalau kita baca secara ini saya baca aja lah selintas, jangan sampai takut salah ya. Tapi intinya itu. Intinya MK itu memberikan pertimbangan bahwa model keserentakan pemilu yang melibatkan pemilu nasional dan lokal dalam waktu bersamaan atau pemilu 5 kotak suara pada tahun 2019 dan 2024 kemarin itu menyebabkan penumpukan beban yang signifikan pada penyelenggara dan pemilih. Nah, itu maksudnya jadi pertimbangan MK itu karena pemilunya serentak itu beban itu menjadi berlipat-lipat ganda bagi penyelenggara maupun bagi pemilih.
Iya, Bagi iya. penyelenggara itu dia harus mempersiapkan, menghitung dan sebagainya. Bagi pemilih itu ada 5 kertas suara 7 lah. atau 5 kotak. Di tahun 2024 tuh dia katakan 5 kotak suara. Oh, 5 kotak suara. 5 kotak. Oh, pilkada masih terpisah. Kepala daerahnya tersendiri. Oh, iya, iya. Kepala daerahnya tersendiri. Tapi DPRD-nya bersamaan dengan Iya, 5 2. nasional ya. Iya. 5 kotak, dan itu mereka harus tahun 2019 nama. Ya, Iya. nama partai ada nama. Jadi dia harus cari satu-satu tuh. Iya. Yang di DPRD kota. Jadi kalau tak yang DPRD kota mungkin dia kenal. Yang DPRD provinsi dia nggak kenal, asal coblos saja. Iya. Apalagi di tingkat DPR RI. DPR RI Iya. lebih tidak dikenal oleh masyarakat. Iya. Dia tinggal ingat-ingat aja siapa yang pernah beli amplop atau yang pernah datang ke rumah kasih kartu nama. Ada nama, Kartu ya. nama, ya. Nomor Dan berapa, sebagainya, gitu, nomor ya. berapa, atau dipujuk atau dijaga oleh para calon sudah menjaga betul nih pemilih-pemilih mereka, dijaga sebaik-baiknya. Tapi kadang-kadang bisa diserobot juga oleh calon yang lain melalui mekanisme saweran gitu. Iya, karena memang setiap tim ses, terutama tim ses presiden itu menjaga tiap TPS-nya. Ya, Nah, jadi itu pertimbangan dari MK ya. Jadi untuk mengurangi penumpukan beban dari penyelenggara pemilu dan tidak membuat rumit bagi masyarakat pemilih. Mohon maaf kalau mertua saya ini kan dia nggak bisa baca, dia hanya lihat gambar. Iya. Tahun 2014 masih bisa lihat gambar. Oh, ini kemarin datang ke rumah. Oh iya. Tapi tahun 2024 kemarin ya, kan nggak pakai gambar lagi, hanya nama. Iya. Waduh, macam mana tuh? Nggak ada nama, tapi harus ada tulisan. Nggak ada gambar, tapi ada tulisan. Dia nggak bisa baca. Jadi yang ada nama cuma presiden aja, nama dan gambar. Hanya presiden aja. Dan itulah yang tahunya pemilu itu hanya pemilu presiden aja. Hanya pemilu presiden. Yang Ya. lain-lain itu, nggak tahu nih siapa yang harus dipilih. Iya, iya. Jadi itu beban yang ditanggung oleh si pemilih. Ya, jadi nampaknya disitulah kelemahan dari pemilihan secara serentak tahun 2024. Bentar, saya bacakan duluan. Ini mungkin sama nih dengan pertanyaan tadi. Dari Kaisa Fitri dan Adi nih. Bagaimana dampak pemisahan pemilu terhadap anggaran daerah, terutama untuk penyelenggaraan pilkada? Yang kedua, apakah dengan sistem pemilu yang baru ini dapat benar-benar mensejahterakan rakyat? Oke. Jadi kalau yang kemarin itu memang serentak itu ada aspek budget yang efisien. Itu mungkin kelebihannya ya. Kelebihannya. Secara finansial, secara budget mungkin lebih efisien pemilu secara serentak. Tapi kalau pernah kita pemilu ganti-ganti itu biaya pemilu harus menyiapkan anggaran untuk pilpres sendiri, untuk pilkada sendiri, untuk pemilu legislatif sendiri. Jadi itu, kan berapa kali ganda anggarannya. Tapi itu dengan serentak. yang resmi itu. Ya. Kan biaya tidak resmi yang money politik itu kan besar juga sebetulnya. Anggap yang resmi lah dulu. Yang resmi aja sudah boros ya. Sekarang dengan yang resminya jadi menjadi semakin hemat gitu ya. Jadi pemilu begitu pemilu diserentakkan, anggaran jadi satu aja. Hemat ya. Jadi satu anggaran aja, satu anggaran namanya anggaran pemilu. Yaitu memilih DPR, waktu itu presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 provinsi dan kabupaten ya. Kemudian nanti ada pemilihan kepala daerah ya. Itu masih ada 2 anggaran lagi tuh kan. Nah, dengan sebenarnya begitu dipisahkan, ini memang konsekuensi pada anggaran menjadi besar. Ada pemilu untuk nasional dan ada pemilu untuk lokal. Tapi 2 juga kan? 2 juga pemilu. Tapi maksud saya dua sumber anggaran juga yang akan dikeluarkan sumber anggaran. Tapi dari sisi proses itu menjadi lebih memudahkan, meringankan lah gitu tadi. Jadi meringankan para penyelenggara pemilu dan juga memudahkan bagi masyarakat pemilih. Para penyelenggara pemilu hanya kita siapkan untuk pemilu. Dia kan dikasih waktu 1 tahun tuh. Setelah pilpres nanti 1 tahun kemudian baru 2 tahun terus tahun. Sekarang naik 2 tahan kayaknya. 2 tahun. Ya, 2 tahun lah ya. 2 tahun kemudian baru pilkada, pemilu lokal. Jadi 2029 nanti ada pilpres dan pemilu nasional, nanti kira-kira 2 tahun 2031 baru pilkada.
Jadi kepala daerahnya nanti diperpanjang masa jabatannya. Oh Anggota gitu ya. DPRD juga Nah gitu. ini juga yang jadi permasalahan ya. Nah, Nah, itu ya. dia. Ya terus. Ini masyarakat mesti tahu tuh, kayak gitu jadinya nanti ya. Ya. Walaupun nanti kalau seandainya memang itu sudah berjalan, ya cara memilih masyarakat memilihnya sudah mulai agak simpel ya. Kalau untuk nasional dia hanya milih presiden dan anggota DPRD, anggota DPR RI dan DPD. Sedangkan untuk pemilu lokal dia udah tahu nih siapa akan jadi yang akan dia pilih untuk jadi kepala daerah dan siapa yang akan dia pilih untuk jadi anggota DPRD. Jadi lebih fokus gitu. Lebih fokus. Kalau kemarin kan nggak fokus nih, milih presiden, aduh harus lagi milih kepala daerah, malah pilih lagi DPRD gitu. Jadi esensi demokrasinya agak lebih tercapai lah, lebih ada esensi dapat, demokrasi lebih kena, dan masyarakat maksudnya gini, prosedur demokrasinya lebih sederhana, lebih memudahkan gitu. Dan memperkuat partisipasi masyarakat. Nah, untuk dengan demikian ya. sebenarnya memperkuat partisipasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kayak kemarin, aduh, aku kenal lah, mendingan gak usah lah ikut, pening kepala kan. Kalau sekarang udah memudahkan, meningkatkan partisipasi lah harusnya. Ya ini ada di Facebook ini ada yang bertanya dari Wan. Apakah pemisahan lokal dan nasional ini berpotensi mengurangi efek ekor jas atau kotel efek dalam politik daerah? Gimana deh? Ya kotel efek ya. Jadi efek ekor jas itu biasanya kalau serentak tuh semua tuh. Kayak yang 2019 dan 2024 itu efek ekor jasnya sangat menonjol ya. Siapa yang memilih pokoknya siapa yang memilih pemenangnya kalau di tingkat nasional sekarang kan Pak Prabowo. Siapa yang berada di dalam gerbong Prabowo dia akan terpilih. Agak jarang yang berada di luar gerbong Prabowo itu terpilih. Dalam pemilu itu daerahnya, pilkadanya. Namanya. Pilkadanya. Kalau nanti dengan dipisahkan, ya itu mungkin mengurangi efek ekor jas. Paling tidak ada jeda 2 tahun. 2 tahun ya, itu. Sejak setelah pemilu nasional ada jeda 2 tahun untuk partai-partai konsolidasi lagi untuk mencari kekuatan baru, untuk menggalang dukungan masyarakat, tidak bergantung kepada pusat. Karena pusat masa jabatannya udah lewat 2 tahun. 2 tahun kemudian apakah dia akan maju lagi atau tidak kan jadi pertimbangan. Kalau dia nggak maju lagi, nggak penting ekor jas. Tapi kalau dia maju lagi, nah baru tengok ini bakal menang apa nggak. Kalau dia bakal menang, wah kita ikut yang pusat gitu. Ya kan gitu ya. Nah ini mesti kita tengok hati-hati lah, kita tengok pelan-pelan ya, efek nggak terhadap partai efek ekor jas tadi. Oke. Baik para pendengar sekalian, ya kita masih ada satu sesi lagi, tapi saya ingin menyampaikan ini nih dari terhadap bencana di Sumatera ini, Aceh, Sumbar dan Sumut ini, dari MTR masyarakat tanpa riba ini menghimbau untuk bersama-sama berpartisipasi dan sudah dilakukan ini melalui Pandawa. Mereka menyampaikan begini, Care for Sumatera, tulisannya kecil betul. Ya, bencana yang melanda berbagai wilayah di Sumatera meninggalkan duka mendalam dan kebutuhan mendesak bagi ribuan keluarga. Maka dari MTR bersedia untuk menyalurkan bencana melalui BSI nomor rekeningnya 888 605 5555 888 605 555 dan juga di running tag juga disebutkan. Baik para pendengar sekalian, kita akan lanjutkan pada season terakhir nanti, namun kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi?
Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afikom Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afikom Multimedia, the best IT solution. Baik para pendengar sekalian, kita akan lanjutkan pada sesi terakhir ini bersama Bapak Zamzami Karim ya. Karim adalah nama bapak beliau yang sempat saya juga bertemu ketika masih jadi KUA, kepala KUA di Kijang. Udah cerita tersendiri tapi nanti di momen yang lain. Baik. Pada sesi terakhir ini ya. Jadi kesimpulan besarnya ya, menurut Pak Zamzami, pemisahan ini secara untuk pembangunan Indonesia dan daerah ini, apakah lebih besar positifnya atau negatifnya itu dengan putusan MK ini yang harus dijalankan oleh harus dibuat undang-undangnya ya? Harus dirubah undang-undangnya. Ya. Jadi ini kita sangat bergantung kepada nanti keputusan atau hasil dari pleno di DPR RI ya, terutama yang sekarang sedang digodok oleh Komisi 2 dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 2017 dan termasuk Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Jadi disatukan itu. Jadi kalau misalnya pemilu ini rezimnya berubah, tentu undang-undangnya juga akan berubah gitu ya. Nah, apakah akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, proses demokrasi? Ya tentu saja berharapnya berdampak ya. Karena kita ingin demokrasi itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi dia menjadi substansi bahwa masyarakat sadar bahwa mereka pemegang mandat kekuasaan. Nah, oleh karena rakyat sadar bahwa mereka sebagai pemegang mandat kekuasaan, maka mereka harus merekalah yang punya daulat untuk menentukan siapa yang akan menjadi nahoda negeri ini, baik tingkat nasional maupun daerah, dan siapa pula yang akan menjadi wakil-wakil mereka di parlemen yang akan menentukan, menyusun undang-undang, peraturan-peraturan daerah yang berefek kepada kepentingan masyarakat. Nah, itu kan sebenarnya harapannya ya. Tapi kalau kita lihat struktur partai politik dan sebagainya, ini sebenarnya banyak variabel yang harus dirubah ya, termasuk struktur dalam partai politik, sistem pengkaderan, sistem rekrutmen, kemudian sistem apakah pemilu kita proporsional, terbuka, tertutup, ataukah distrik, dipilih DPRD, apakah bahkan nanti kemungkinan besar ini isu yang terbesar, kepala daerah akan dipilih melalui DPRD. Kembali seperti undang-undang tahun 99 dulu. Sebelum 99 ya. Sebelum 99. Jadi apapun mekanisme atau perubahan terhadap proses prosedur pemilu, yang penting adalah pada substansi demokrasinya, bahwa demokrasi itu haruslah menempatkan masyarakat sebagai pemilik daulat di negeri ini. Pemilik daulat tertinggi. Dulu ada MPR, sekarang nggak ada. MPR bukan lagi pemilik daulat tertinggi, sekarang diserahkan kepada rakyat. Nah, untuk memberikan kesadaran bahwa rakyat memiliki daulat tertinggi, maka rakyat harus cerdas.
pendidikannya memang harus ditingkatkan. Ya, ini yang kita harus tuntut habis-habisan kepada para penyelenggara negara agar proses pencerdasan kepada rakyat itu merupakan agenda utama agar negara ini bisa bergerak maju seperti yang diinginkan bahwa kita nanti 2045 kita menjadi Indonesia emas gitu. Kalau aspek pendidikan terutama pendidikan demokrasi kepada rakyat kita tidak meningkat, maka kita susah untuk menjadikan Indonesia emas ini. Susah mencapai Indonesia emas karena terbalik menjadi Indonesia cemas. Indonesia cemas nanti jadinya. Jadi agenda bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya agenda demokrasi saja, itu adalah amanat konstitusi. Amanat konstitusi bahkan dia tertuang di dalam pembukaan dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu. Itu amanat yang kalau tidak dilaksanakan berarti pemerintah kita berkhianat kepada amanat konstitusi. Jadi berkhianat pada rakyat yang sekarang, berkhianat kepada pendiri bangsa ini dan para pejuang penegak Jadi bangsa masyarakat ini mesti tahu seperti itu. Oleh karena itu dia harus pilih siapa tokoh sosok yang dalam proses ini memilih pemimpin yang betul-betul punya amanah lah kalau dia memilih sifat amanah gitu ya. Dalam agama itu kan amanah, apa lagi? Fatonah sidik. Gitu ya. Sidik, amanah, fatonah itu. Jadi itu kriteria yang memang dan harus bisa dilakukan apabila masyarakat kita makin lama makin sadar, makin cerdas, makin kuat integritasnya. Jangan sampai kalau mohon maaf ya apa yang terjadi bencana yang kita alami saat ini itu sebenarnya efek daripada kita tidak terlalu cerdas dalam memilih para pemimpin. Karena para pemimpin kita dikontrol dan kendalikan oleh para pemimpin. Sistemnya memang dibuat seperti itu. Sistemnya dibuat seperti itu. Jadi mudah-mudahan proses perubahan-perubahan ini makin membaikkan proses demokrasi kita. Demikian. Demikian para pendengar sekalian. Jadi kita memang diberikan amanah untuk membangun bangsa ini. Bagi para pemimpin yang berkhianat yang dipilih oleh rakyat, maka dia berkhianat bukan saja pada rakyat sekarang, pada pendiri bangsa ini dan para pejuang kemerdekaan, dan juga berkhianat pada konstitusi dan pada agamanya sebagai khalifatul fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka bisa jadi karena sistem ini yang kita ambil sekarang dalam membangun bangsa, maka kita harus konsekuen ya. Atau barangkali ada sistem lain, itu wallahu alam ya. Jadi seperti disampaikan Pak Zamzam ini bahwa banjir yang sekarang terjadi memang secara alami, tapi sebetulnya ada yang lebih menusuk hati kita, ternyata lebih besar karena sistem yang berlaku membuat para penyelenggara bangsa membuat kebijakan yang merusak ini. Maka di akhir ini saya akan mengutip kata-kata Rocky Gerung ini. Saya ini betul kan? Dia bilang begini, ternyata yang membuat banjir itu bukan hanya membuang sampah sembarangan, tapi mencoblos sebarangan pun bahkan membuat banjir, bahkan lebih parah lagi ya. Merusak bangsa ini. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Salah satunya dengan cara mencoblos yang benar, bukan mencoblos sembarangan. Sampah sembarangan saja. Harus mencoblos, jangan sembarangan. Jangan sembarangan ya. Demikian saja para pendengar sekalian. Terima kasih Pak Zamzami dan para pendengar serta yang berpartisipasi dalam acara ini. Sampai bertemu kembali di program Sudut Mata berikutnya. Dari saya Mastur Tahir mengucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pandawa, kita sudah sampai di akhir perbincangan dalam program Sudut Mata pagi ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Andes Zamzami A. Karim, MA PhD, atas penjelasan yang sangat mencerahkan tentang dampak bagi daerah setelah putusan MK mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Terima kasih juga untuk Bang Mastur Tahir yang memandu dialog, serta Anda semua yang setia menyimak di 103,9 FM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.